Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan Allah. Kembali kita murojaah kitab Mabadiul Fiqih juz 4, yaitu nanti akan ada pembahasan tentang talak ataupun perceraian ya. Namun sebelumnya saya ingatkan, jika sahabat-sahabat mencari untuk juz 1, 2, dan 3 ya, dari kitab Mabadiul Fiqih ini, silakan bisa cek playlist kami karena sudah lengkap. Langsung saja sahabat-sahabat, kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sairin. At-talaqu, fasal ini menerangkan tentang talak atau perceraian ya. At-talaqu, adapun talak ialah mubahun, hukumnya boleh. Walakinnahu, akan tetapi, abghadul mubahati ilallah, merupakan perkara yang boleh yang paling dibenci oleh Allah. Li'annahu idha'un, karena talak tersebut menyakiti, wadororun, dan berbahaya ya. Jadi talak itu menyakiti dan membahayakan. Wala yubahu, dan tidak boleh al-idha'u, menyakiti itu tidak boleh, wadororu, dan juga tidak boleh ya. Jadi membahayakan dan menyakiti itu tidak boleh. Illa li jinayatin, kecuali adanya sebuah pelanggaran minha, dari seorang istri. Fayajuzu, maka boleh lahu bagi suami at-talaqu, talak. Kama yajuzu laha al-khul'u, sebagaimana diperbolehkannya bagi seorang istri untuk mengajukan khulu'. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fa in ata'nakum, jika mereka itu mentaati kalian, fala tabtaghu, maka janganlah kalian mencari-cari, alaihin, atas mereka, sabilan, sebuah jalan yang jalan untuk perpisahan ya. Maksudnya aila tatlubu, janganlah kalian mencari, hilatan, sebuah rekayasa, lil firaqi, untuk perpisahan. Nah, ini merupakan tafsirnya. Jadi aila tatlubu hilatan lil firaq. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wala yakhrujna. Ini merupakan potongan ayat, wala yakhrujna, dan janganlah keluar, perempuan itu keluar, illa ayyatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali perempuan tersebut melakukan perkara yang keji, perkara keji yang jelas, seperti misalkan perzinaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya alfadhu talaqi ya, lafaz-lafaz talak. Alfadhuhu, adapun lafaz-lafaz talak, nau'ani, ada dua. Sharihatun, yang pertama talak shorihah, katallaqtuki, contohnya seperti aku mentalakmu. Wa farraqtuki, dan aku memisahmu. Wa sarrahtuki, dan kami melepasmu, dan aku melepasmu. Nah, itu merupakan lafaz daripada talak shorihah ya. Tallaqtuki, farraqtuki, kemudian sarrahtuki, seperti itu. Yang kedua merupakan wakinayatun, talak kinayah atau sindiran, dengan bahasa sindiran, seperti kadhabi, pergilah kamu perempuan atau istri ya. Wakhruji, keluarlah kamu. Wa anti hurratun, dan kamu adalah orang yang merdeka, perempuan yang merdeka. Nah, itu merupakan talak kinayah, lafadznya seperti itu. Wala taqa'u illa biniyati talaqi, talak kinayah ini tidak akan jatuh talaknya kecuali dengan niat untuk mentalak. Jadi harus ada niatnya juga ya. Yang ketiga, la yaqa'u at-talaqu, talak ini tidak akan jatuh qabla nikahi ya, sebelum adanya akad nikah atau pernikahan ya. Tidak mungkin dong mentalak kemudian belum nikah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, la talaqa illa ba'da nikahin, tidak ada talak kecuali setelah pernikahan. Selanjutnya adadut talaqi ya, menerangkan tentang bilangan-bilangan talak. Yang pertama at-talaqu, adapun talak ya, marratun, ada yang talak 1, au marratani, ada yang talak 2, wa yusamma talaqan raj'iyan, dan juga dinamakan dengan talak raj'iyan, yang artinya talak yang masih bisa rujuk kembali atau kembali ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, at-talaqu, talak marratani, 2, fa imsakun, maka
menahan atau boleh balik kembali bima'rufin dengan patut, au tasrihun ataupun perceraian atau menceraikan bi ihsanin dengan baik. Kemudian yang kedua, famang talaqa, barang siapa yang mentalak zaujatahu, istrinya, talqatan dengan talak wahidatan satu, au talqataini ataupun dengan dua talak, ba'da dukhuli setelah ia mencampurinya, ya, biha dengan zaujah, ya juzu maka boleh lahu bagi orang tersebut muraja'atuha untuk merujuknya kembali. Malam tangqad, ya, selagi belum selesai iddatuha, masa idahnya perempuan yang ditalak tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami istri yang ditalak ahku lebih berhak biraddihinna, untuk kembali kepada perempuan tadi, fi dzalika pada masa iddah itu, in aradu islaha, jika suami tersebut mengharapkan islaha, sebuah kemaslahatan, ay raj'atan, yaitu sebuah atau diartikan rujuk, ya, maslahat ini rujuk kembali. Fa inin qadat iddatuha, jika masa iddahnya itu sudah selesai, la tahillu lahu, maka tidak halal lagi lahu bagi suami, illa bi'aqdin jadidin, kecuali dengan akad yang baru, artinya pernikahan yang baru. Yang ketiga, at-talaqu, talak salasan, talak tiga, yusamma, dinamakan ba'inan, talak ba'in. Faman talaqa zaujatahu salasan, barang siapa yang mentalak istrinya dengan talak tiga, la tahillu lahu, maka tidak halal lagi baginya, hatta tanqiha zaujan ghairahu, sehingga atau sampai perempuan tersebut menikah lagi dengan suami yang lain. Wa yata'aha, dan suami tersebut menggaulinya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanqiha zaujan ghairah. Itu dalilnya, sahabat-sahabat. Selanjutnya al-muhallilu, menerangkan tentang muhallil, ya. Muhallil ini seseorang yang menjadi zaujan ghairah tadi, ya, suami yang lain yang menikahi perempuan yang dicerai, seperti itu. Mang talaqa, barang siapa yang mentalak zaujatahu, ya, mohon maaf, barang siapa yang mentalak istrinya salasan dengan tiga talak, yang disebut dengan talaqon ba'inan, talak ba'in, yahrumu, maka haram alaihi, atasnya, ayyatiyalaha bimuhallilin, mendatangkan kepadanya seorang muhallil, litajuzalahu, supaya perempuan tersebut menjadi boleh lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallila wal muhallalahu lahu, ya, Allah melaknat seorang muhallil dan muhallalahnya. Nah, kenapa demikian? Karena ini merupakan rekayasa, ya. Jadi tidak boleh direkayasa, sengaja membayar orang supaya menjadi muhallil untuk menikahi mantan istrinya tersebut, supaya dia bisa kembali lagi, rujuk kembali dengan akad yang baru. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh diberikan skenario, ya, ataupun settingan, itu tidak boleh. Selanjutnya at-talaqu, talak al-muharramu, yang diharamkan. Jadi talak itu ada yang diharamkan juga. Yahrumu, haram, 'alar rajuli, atas suami atau laki-laki. Haram apa? Talaqum ra'atihi, mentalak perempuannya atau istrinya, ya, fi zamanil haidhi, pada zaman haid, ataupun kepada ketika dia itu sedang haid, perempuan tersebut. Wa fi tuhrin jama'aha fihi, dan pada masa suci namun dia masih menggaulinya, ya, atau menjimaknya. Nah, itu haram. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka karena masa iddahnya. Selanjutnya al-iddatu, iddah, ya, menerangkan tentang iddah. Al-iddatu, adapun iddah, nau'ani, ada dua. Iddah itu ada dua macam. Iddatu wafatin, yang pertama iddah karena ditinggal wafat, wa iddatu talaqin, dan iddah karena ditalak, seperti itu. Dijelaskan di sini iddatul wafati, adapun iddah wafat, hiya iddatu mura'atin, yaitu
masa iddahnya seorang perempuan tuwfiya anha zaujuha, yang mana meninggal suaminya, fa in kanat hamilan, jika istri yang ditinggalkan ini merupakan wanita yang hamil atau sedang mengandung, fa iddatuha tangtahi biwad'i hamliha, maka masa iddahnya ialah ketika selesainya persalinan, seperti itu. Wa illam takun hamilan, dan jika tidak merupakan orang yang hamil, fa iddatuha, maka masa iddahnya ialah arba'atu ashhurin, 4 bulan, wa asyratu ayyamin, dan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari ketika istri ini tidak dalam keadaan hamil, ya, ditinggal wafat suaminya. Masa iddahnya itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang, adapun orang-orang yutawaffauna, yang meninggal, minkum dari kalian, wa yadharuna, dan sedang ia meninggalkan, azwajan, seorang istri, yatarabbasna, maka istri tersebut ialah menanti, ya, bi anfusihina, dengan dirinya, arba'ata ashhurin, sebanyak 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala juga, atul ahmali, adapun perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna, maka masa iddahnya ialah ketika dia sudah melakukan persalinan atau sudah melahirkan. Selanjutnya iddatut talaqi, menerangkan tentang iddah talak, ya. Ia yaitu iddatul mutallaqati, iddahnya perempuan yang ditalak, marratan, dengan talak 1, au marrataini, ataupun dengan talak 2. Fa in kanat hamilan, ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil, fa iddatuha wad'u hamliha, maka sama iddahnya ketika dia selesai hamilnya atau ketika sudah persalinan. Wa illam takun hamilan fa in kanat min zawatil haidhi. Sekarang perempuan ini tidak atau bukan merupakan perempuan yang hamil, sedang ia memiliki haid, maka bagaimana masa iddahnya? Fa'iddatuha thalathatu quru'in, maka iddahnya ialah 3 masa suci. Ya, salah satu quru' itu 3 masa suci. Apa yang dinamakan 3 masa suci ini? Ialah wa huwa at-tuhru, yaitu masa suci bainal haidataini, di antara 2 masa haid. Artinya suci, haid, suci, haid, suci, seperti itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maka hendaknya menantikan dengan dirinya sampai dengan 3 quru, ya, 3 masa suci. Wa illam takun min zawatil haidina, sekarang jika perempuan ini tidak memiliki haid, bagaimana? Fa'iddatuha, maka masa iddahnya ialah mudiyyu thalathati ashhurin, ya, ketika sudah selesai atau sudah lewat 3 bulan. Liqaulihi ta'ala, wallahi, dan perempuan-perempuan ya isna, yang lepas, atau yang putus, minal mahidi, dari haid, ya, min nisaikum, dari perempuan kalian semua, ini irtabtum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka masa iddahnya ialah salasatu ashhurin, sebanyak 3 bulan. Wallahi, dan perempuan tersebut lam yahidna, bukan merupakan perempuan yang memiliki haid, seperti itu. Oke, selanjutnya ma yajibu lil mu'taddati, menerangkan tentang perkara yang wajib bagi perempuan yang memiliki masa iddah atau diiddahkan. In kana talaquha, ketika talaknya perempuan tersebut raj'iyan, talak yang bisa kembali, wajaba, maka wajiblah baginya as-sukna, menempati rumahnya, wan nafaqatu, dan juga menerima nafkah dari sang suami yang mentalaknya. Wa in kana talaquha ba'inan, sekarang jika talak ini talak ba'in, atau talak 3, wajaba, maka wajiblah baginya as-sukna, tetap berdiam, faqat saja, jadi hanya berdiam saja namun tidak mendapatkan nafkah, seperti itu. Wa illam takun hamilan, dan dia bukan merupakan wanita yang hamil. Fa in kanat hamilan, nah sekarang jika kasusnya itu
dia merupakan perempuan yang hamil, bagaimana? Wajib, maka wajiblah baginya as-sukna, tetap menetap, wan nafaqatu, dan mendapatkan nafkah walaupun talaknya talak bain, seperti itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin, jika perempuan tersebut merupakan perempuan yang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berikan nafkah alaihinna, atas mereka, hatta yadha'na hamlahunna, sampai dengan persalinan atau selesainya masa hamilnya tersebut. Kemudian ma yajibu lil mu'taddati liwafatin, tadi yang ditalak, sekarang iddah yang diiddahkan karena wafat. Apa yang wajib? Yajibu, wajib, alaiha, atas perempuan atau atas istri yang ditinggalkan. Wajib apa? Mulazamatu maskaniha, yaitu wajib tetap menempati rumahnya. Fala takhruju, maka tidak boleh keluar, illa li'udhrin, kecuali adanya sebuah udhur. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka, ya, perempuan tersebut, mim buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, wala yakhrujna, dan janganlah keluar perempuan, illa ayyatina bifahishatim mubayyinatin, kecuali melakukan perbuatan keji yang jelas. Oke sahabat-sahabat, untuk pembahasan kita kali ini tentang talak cukup sampai di sini ya. Nanti insya Allah akan ada tentang pembahasan warisan ya. Untuk selanjutnya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.